Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Kurniawan dari SMP Negeri 7 Bandung. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi atau pengimbasan dari guru belajar AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Langsung saja. Jadi ketika kemarin guru pembelajaran asesmen kompetensi minimum itu ada beberapa hal materi yang ingin saya share di sini, terutama untuk guru-guru SMP Negeri 7. Dalam garis besarnya itu ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama mengenai asesmen nasional, kemudian ada petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional, kemudian ada asesmen kompetensi minimum, dan yang terakhir adalah segitiga belajar. Yang pertama mengenai asesmen nasional. Latar belakang asesmen nasional itu seperti apa sih? Kenapa sampai diadakan asesmen nasional? Yang pertama, hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains, 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021 mendatang, atau sekarang, asesmen nasional atau AN akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ujian nasional atau UN sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Dalam hal ini, asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya, hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Nah, itu adalah latar belakang dari asesmen nasional. Apa sih pentingnya asesmen nasional? Nah, asesmen nasional ini membantu peserta didik agar untuk mempunyai kecakapan hidup, terutama kecakapan hidup di abad 21 itu yang pertama ada kecakapan belajar dan berinovasi. Lalu ada kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan terakhir kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, dengan asesmen nasional ini juga diharapkan pelajar atau siswa di Indonesia ini mempunyai profil pelajar Pancasila. Ciri-ciri profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Nah, dari dua hal tersebut, kompetensi kecakapan hidup abad 21 lalu profil pelajar Pancasila itu dibantu diukur melalui asesmen nasional. Dalam hal ini asesmen nasional itu ada 3 hal. Yang pertama asesmen kompetensi minimal yang akan dibahas lebih lanjut. Lalu ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, selanjutnya apa sih manfaat asesmen nasional? Kita lihat. Manfaat asesmen nasional adalah pertama, potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Yang kedua, untuk mengetahui umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Dan yang terakhir adalah dasar untuk penyusunan program atau peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah.
Nah, apa sih bedanya asesmen nasional dengan ujian nasional yang sebelumnya sering dilaksanakan? Berikut adalah perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Dari kriteria pembandingnya ada tujuan pelaksanaan. Asesmen nasional tujuan pelaksanaannya adalah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional tujuannya adalah untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Dalam jenjangnya, asesmen nasional dilakukan pada seluruh jenjang ya, SD, SMP, SMA, dan SMK. Sama ujian nasional pun, kalau untuk ujian nasional itu dimulai dari jenjang SMP dan SMA. Levelnya atau tingkatannya pada asesmen nasional dilakukan kepada peserta didik kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan pada ujian nasional dilaksanakan pada siswa tingkat akhir, yaitu kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Subjek siswanya dalam asesmen nasional yaitu siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Jadi tidak seluruh siswa mengikuti asesmen nasional, sedangkan pada ujian nasional semua siswa mengikuti ujian nasional. Model soalnya dalam asesmen nasional itu ada pilihan ganda PGK, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan dalam ujian nasional ada pilihan ganda, isian singkat. Nah, sasaran penilaiannya, asesmen nasional, sasaran penilaiannya adalah kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan pada ujian nasional, sasaran penilaiannya adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Mode penilaian dalam asesmen nasional, penilaiannya dengan Computerizing Multi-Stage Adaptive Testing atau MSAT. Sedangkan dalam ujian nasional dengan Computer Based Test atau CBT dan Paper Based Test atau PBT. Nah, itu perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Nah, selanjutnya yaitu teknik petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional. Seperti yang kita ketahui, di sini asesmen nasional itu ada 3 bagian, ada asesmen kompetensi minimal, ada survei karakter, dan survei lingkungan hidup. Akan lebih lanjutnya dibahas mengenai asesmen kompetensi minimal. Asesmen kompetensi minimal ini terdiri dari asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Dalam asesmen literasi membaca, yang ditekankan adalah memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan pada asesmen numerasi, yang ditekankan adalah mengenai memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Kemudian, tata laksanaannya yaitu berbasis komputer dengan bersifat adaptif, atau pertanyaan yang disajikan bergantung kepada kemampuan siswa. Nah, peserta AKM-nya itu seluruh satuan pendidikan, lalu tidak semua murid, dan pemilihan sampel secara acak. Lalu kriteria peserta asesmen nasional, yaitu seluruh satuan pendidikan yang tadi sudah disebutkan, lalu tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, 8, dan 11, dan setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, ini jadwal pelaksanaannya. Jadwal pelaksanaannya pada SD, atau MI, dan paket A atau ULA, yaitu pada hari pertama tes literasi selama 75 menit, lalu survei karakter 20 menit. Hari kedua tes numerasi selama 75 menit, lalu survei lingkungan belajar selama 20 menit. Nah, pada SMP dan SMA, berbeda dengan SD. Pada hari pertama tes literasi 90 menit, survei karakternya 30 menit.
Hari kedua tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Baik, itu petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional. Selanjutnya adalah kita membahas tentang asesmen kompetensi minimum. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, ini. Nah, bentuk soalnya itu ada pilihan ganda, lalu ada pilihan ganda kompleks, lalu ada menjodohkan, ada isian singkat, dan ada uraian. Nah, komponen dalam AKM literasi membaca yang kontennya itu ada teks informasi. Dalam kontennya ada teks informasi, ada teks fiksi. Sedangkan dalam proses kognitifnya itu menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteksnya adalah personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, lalu komponen dalam AKM numerasi apa saja? Yang pertama konten, yaitu tentang bilangan, tentang pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, aljabar. Proses kognitifnya itu pemahaman, penerapan, penalaran. Konteksnya adalah personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, terakhir yaitu kita membahas tentang segitiga belajar. Dalam segitiga belajar itu ada kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Kita bisa lihat ya, ini merupakan hal yang penting dalam proses belajar. Ada asesmen, ada kurikulum, dan ada pembelajaran. Baik, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimaknya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.